Mutilasi padanya begitu sadis dan ekstensif, sehingga tubuhnya sulit dikenali. Hampir semua organ perutnya dikosongkan. Halo semuanya, selamat datang di channel Iksan Atlas. Malam ini kita akan membahas sebuah misteri yang sampai sekarang belum pernah sepenuhnya terpecahkan. Kasus yang penuh dengan tanda tanya, penuh keganjilan, dan mungkin saja bukan seperti yang kita kira. Siapkan diri kalian, matikan lampu, dan pastikan tidak ada apapun di belakang kalian. Karena inilah misteri tentang Jack the Ripper. London, 1888, sebuah era di mana kemegahan Britania Raya menyimpan sisi gelap yang paling mengerikan. Di sudut kota Whitechapel, sebuah bayangan lahir yang akan menghantui sejarah kriminal selamanya. Ia adalah pembunuh tak dikenal yang dijuluki dengan nama Jack the Ripper atau Jack si pencabik. Sebuah julukan yang legendaris, namun ironisnya berasal dari sebuah surat yang diyakini sebagai tipuan oleh jurnalis untuk melariskan media pada saat itu. Whitechapel merupakan distrik kemiskinan dan prostitusi. Disinilah The Ripper memilih korbannya, yaitu pekerja seks komersial yang rentan. Awalnya ia juga dikenal dengan julukan si pembunuh Whitechapel atau si apron kulit. Pembunuhan yang brutal ini memicu kepanikan yang masif, membuat kepolisian Scotland Yard berjuang keras di tengah keterbatasan teknologi forensik pada saat itu. Peristiwa ini juga melibatkan koordinasi antara Metropolitan Police Service dan juga City of London Police. Modus pembunuhan Jack the Ripper adalah yang membuatnya sangat berbeda dan mengerikan. Ia memotong tenggorokan korban dan juga memutilasi perutnya. Yang paling mencengangkan, hilangnya organ dalam dari 3 korban yang membuat dugaan bahwa si pelaku memiliki ilmu pengetahuan yang tidak biasa tentang anatomi atau bahkan bedah. Di tengah teror, datanglah sebuah surat from hell yang dikirimkan kepada George Lass dari Komite Kewaspadaan Whitechapel. Surat ini disertai dengan kotak kecil yang berisikan separuh ginjal manusia yang diawetkan, diduga milik salah seorang korban. Kombinasi dari pembunuhan yang sadis dan juga pemberitaan yang intens dari media membuat masyarakat percaya bahwa serangkaian pembunuhan ini dilakukan oleh satu orang yang sama, yakni Jack the Ripper. Meskipun investigasi polisi London mencakup 11 pembunuhan terpisah yang dikenal sebagai pembunuhan Whitechapel, para sejarawan dan penyidik meyakini hanya 5 dari 11 korban tadi yang benar-benar merupakan hasil karya dari Jack the Ripper. Kelima korban ini memiliki modus operasi yang saling berkaitan. Garis luka miring di tenggorokan, mutilasi perut dan kelamin, hingga hilangnya organ dalam. Mereka adalah inti dari misteri ini. Mari kita mulai dengan Mary Ann Nichols. Tubuhnya ditemukan pada tanggal 31 Agustus 1888. Lehernya disembeli dengan 2 sayatan, lalu luka perut yang dalam dan bergerigi, namun tak ada organ dalam yang hilang. Berikutnya, Annie Chapman ditemukan pada tanggal 8 September 1888. Tenggorokannya digorok dengan 2 sayatan dan mutilasinya jauh lebih parah. Perutnya robek terbuka dan rahimnya telah diambil. Uniknya, seorang saksi melihat Chapman bersama seorang pria berambut gelap berpenampilan lusuh namun beradab sesaat sebelum kematiannya. Malam 30 September 1888 menjadi malam paling berdarah
yang dijuluki dengan pembunuhan ganda. Pertama, ditemukannya Elizabeth Stride dengan leher yang digorok, namun anehnya tidak ada mutilasi perut, sehingga para ahli menyimpulkan bahwa Elizabeth sempat melakukan perlawanan sehingga pembunuh merasa terganggu. Hanya berselang 45 menit kemudian, Catherine Eddowes ditemukan. Ia dimutilasi secara brutal. Tenggorokannya digorok, perutnya dirobek, dan ginjal kiri serta rahimnya diambil. Wajahnya pun dimutilasi. Salah satu petunjuk utama adalah celemek Eddowes yang berlumuran darah yang ditemukan di Goldstone Street, dekat grafiti yang segera dihapus oleh pihak polisian karena takut memicu kekerasan antisemit. Korban terakhir dan yang paling mengerikan adalah Mary Jane Kelly. Ditemukan pada 9 November 1888 di kamarnya. Mutilasi padanya begitu sadis dan ekstensif, sehingga tubuhnya sulit dikenali. Hampir semua organ perutnya dikosongkan. Lehernya digorok hingga ke tulang belakang, serta jantungnya hilang dari tempat kejadian. Kelima korban kanonis ini memiliki pola yang sangat mencolok. Mereka semua dibunuh pada malam hari, mendekati akhir pekan atau akhir bulan. Pola ini mengarahkan penyidik untuk percaya bahwa pelaku adalah seseorang yang mungkin memiliki waktu luang atau keuangan pada periode tersebut. Meskipun misteri ini tidak pernah resmi dipecahkan, pada era modern, sebuah klaim mengejutkan muncul. Sejarawan Russell Edward mengklaim Jack the Ripper telah teridentifikasi. Edwards menunjuk kepada Aaron Kominski, seorang imigran Polandia yang bekerja sebagai tukang cukur berumur 23 tahun. Menariknya, Kominski pernah menjadi tersangka utama oleh asisten kepala kepolisian Scotland Yard, Sir Melville Macnaghten, pada tahun 1894 karena Kominski memiliki kebencian yang besar terhadap wanita pekerja seks. Klaim Edward didasarkan pada analisis DNA selendang yang ditemukan di lokasi pembunuhan. Namun penting untuk dicatat bahwa studi DNA mengaitkan Kominski ini menuai kritik berat oleh komunitas ilmiah karena kurangnya tinjauan sejawat dan ketidakmampuan mereproduksi data asli. Jadi, siapakah si Jack the Ripper ini? Apakah ia Kominski? Seorang dokter gila? Atau sosok yang identitasnya akan selamanya tertelan oleh kabut tebal Whitechapel? Misteri ini masih menjadi perdebatan terbesar dalam sejarah kriminal. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah Jack the Ripper telah ditemukan? Tulis teori kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian ingin melihat video misteri lainnya. See you in the next video. Bye-bye.